Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan pagi hari yang seharusnya cerah, justru dimulai dengan rasa kaku di sendi sendiri? Bangun dari tempat tidur terasa sulit, lutut berderit, bahkan sekadar memegang cangkir teh pun terasa pegal. Mungkin juga sensasi kesemutan sering datang tanpa diundang, membuat jari-jari atau kaki terasa kebas dan tidak nyaman. Keluhan-keluhan kecil ini sering kita anggap lumrah seiring bertambahnya usia. Padahal bisa jadi ini adalah alam dari tubuh yang tidak boleh diabaikan. Sendi yang tidak sefleksibel dulu, otot yang terasa lebih lemah, atau sensasi nyeri dan kesemutan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Semua ini adalah tantangan yang sering dihadapi individu di atas 60 tahun. Rasanya, menikmati masa tua yang seharusnya penuh kenyamanan dan aktivitas justru terhalang oleh nyeri yang tak kunjung hilang. Hal ini tentu saja bisa sangat mengganggu kualitas hidup, membuat kita enggan bergerak, berolahraga, atau bahkan sekadar berkumpul dengan keluarga dan teman. Halo, Bapak dan Ibu semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mampir dan menonton video ini. Bagi yang baru pertama kali berkunjung ke channel Sahabat Lansia Sehat, selamat datang. Di sini, kita akan selalu berbagi tips dan informasi penting seputar kesehatan dan kebahagiaan di usia emas Anda. Video kali ini sangat penting, khususnya bagi Bapak dan Ibu yang sudah menginjak usia 60 tahun ke atas, atau bagi Anda yang memiliki orang tua dan kerabat di usia tersebut. Kita akan membahas masalah umum yang sering dihadapi, yaitu kekakuan sendi, kelemahan otot, dan sensasi kesemutan akibat hilangnya kolagen. Dan yang lebih menarik lagi, kita akan menyoroti 10 sayuran yang terbukti secara ilmiah dapat membantu membangun kembali kolagen, meningkatkan fleksibilitas sendi, dan mengurangi nyeri saraf. Ini adalah solusi alami yang bisa Anda terapkan dengan mudah di rumah. Jadi, jangan lewatkan setiap detiknya, karena video ini akan membahas tuntas mengapa jangan abaikan. Ini 10 sayuran ini diam-diam perbaiki sendi saraf 60 tahun ke atas wajib tahu. Mari kita bongkar satu persatu rahasia dari sayuran-sayuran ajaib ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti yang pasti sangat Bapak dan Ibu nantikan, saya ingin tahu nih, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Saya penasaran ingin tahu dari mana saja penonton setia Sahabat Lansia Sehat ini berasal. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like pada video ini jika Anda merasa informasi ini bermanfaat. Dan yang paling penting, subscribe ke channel Sahabat Lansia Sehat, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami yang pastinya akan sangat berguna untuk kesehatan Bapak dan Ibu di masa depan. Sekarang, mari kita bahas satu persatu sayuran penyelamat sendi dan saraf ini. Bapak dan Ibu, mari kita mulai perjalanan kita menuju sendi yang lebih sehat dan saraf yang tenang dengan membahas si cantik berwarna cerah, yaitu paprika merah. Seringkali kita melihat paprika sebagai pelengkap masakan atau penambah warna dalam salad. Namun, di balik penampilannya yang menarik, paprika merah menyimpan kekuatan dahsyat, terutama karena kandungan vitamin C-nya yang sangat tinggi. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, vitamin C ini bukan hanya sekadar nutrisi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Justru, dalam konteks kesehatan sendi dan kolagen, vitamin C adalah bahan bakar esensial yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk memproduksi kolagen. Tanpa asupan vitamin C yang memadai, proses pembentukan kolagen akan terhambat, dan ini bisa mempercepat degradasi kolagen di sendi-sendi kita. Bayangkan sendi kita seperti sel pintu yang membutuhkan pelumas agar bisa bergerak mulus. Kolagen adalah komponen utama dari tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan di antara tulang-tulang sendi. Ketika kolagen berkurang akibat penuaan atau kurangnya nutrisi, bantalan ini menipis, menyebabkan tulang-tulang bergesekan, yang akhirnya menimbulkan rasa kaku, nyeri, dan bahkan suara kretek-kretek saat digerakkan. Inilah mengapa vitamin C begitu vital. Ia memastikan pabrik kolagen tubuh kita bekerja optimal, terus-menerus memproduksi dan memperbaiki kolagen baru. Paprika merah, khususnya, adalah salah satu sumber vitamin C terbaik yang bisa kita temukan. Satu buah paprika merah ukuran sedang bisa memenuhi lebih dari 100% kebutuhan harian vitamin C kita. Dengan rutin mengonsumsi paprika merah, kita secara proaktif memberikan bahan baku dan pelumas yang dibutuhkan sendi agar tetap lentur,
kuat, dan bebas nyeri. Ini adalah investasi kecil yang memberikan dampak besar pada mobilitas dan kenyamanan bapak dan ibu sehari-hari. Cara mengonsumsi paprika merah sangat fleksibel. Bapak dan ibu bisa menambahkannya dalam tumisan sayur, sup, salad segar, atau bahkan dipanggang sebagai cemilan sehat. Rasanya yang renyah dan sedikit manis akan memperkaya cita rasa masakan Anda tanpa perlu tambahan bumbu berlebihan. Penting untuk diingat, masak paprika merah tidak terlalu lama agar kandungan vitamin C-nya tidak banyak hilang. Karena vitamin C sensitif terhadap panas tinggi. Selain manfaat langsung untuk kolagen, vitamin C dalam paprika merah juga berperan sebagai antioksidan kuat. Artinya, ia membantu melawan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh, termasuk sel-sel di sekitar sendi dan saraf. Dengan perlindungan antioksidan ini, proses penuaan sendi bisa diperlambat dan risiko peradangan kronis dapat dikurangi. Ini adalah manfaat ganda yang menjadikan paprika merah sebagai superfood wajib bagi lansia. Tidak hanya itu, paprika merah juga mengandung vitamin B6 dan folat yang penting untuk kesehatan saraf. Vitamin B6 berperan dalam produksi neurotransmitter, yaitu zat kimia otak yang memungkinkan komunikasi antar sel saraf. Sementara itu, folat sangat penting untuk integritas sistem saraf secara keseluruhan. Kombinasi nutrisi ini menjadikan paprika merah tidak hanya baik untuk sendi, tetapi juga mendukung fungsi saraf yang sehat, mengurangi risiko sensasi kesemutan atau kebas. Jadi, mulai sekarang, jangan lewatkan paprika merah dalam daftar belanja mingguan Anda. Jadikan sayuran berwarna cerah ini sebagai bagian tak terpisahkan dari pola makan sehat bapak dan ibu. Dengan begitu, Anda telah mengambil langkah proaktif untuk menjaga sendi tetap lincah, otot tetap kuat, dan saraf tetap berfungsi optimal di usia emas Anda. Kesehatan dimulai dari piring makan kita, bukan begitu? Selanjutnya, mari kita selami kehebatan si hijau daun yang sangat familiar di dapur kita, yaitu bayam. Meskipun terlihat sederhana dan sering dianggap sayuran biasa, bayam punya kekuatan luar biasa dalam mengatasi keluhan sendi dan saraf, khususnya untuk mengurangi sensasi kesemutan yang seringkali sangat mengganggu kenyamanan bapak dan ibu. Rahasianya terletak pada kekayaan vitamin A dan berbagai senyawa antiinflamasi yang terkandung di dalamnya. Vitamin A dalam bayam, dalam bentuk beta-karoten, adalah antioksidan kuat yang esensial untuk perbaikan sel dan jaringan di seluruh tubuh. Namun, yang lebih menarik lagi, bayam kaya akan nitrat alami sama seperti bit. Meskipun tidak sebanyak bit, yang diubah menjadi oksida nitrat dalam tubuh. Oksida nitrat ini berfungsi sebagai vasodilator, yaitu zat yang membantu melebarkan pembuluh darah. Pelebaran pembuluh darah ini sangat krusial karena akan meningkatkan aliran darah ke seluruh jaringan tubuh, termasuk ke area sendi dan saraf yang seringkali kurang mendapatkan pasokan darah yang optimal di usia lanjut. Bayangkan, saraf kita itu seperti tanaman yang butuh air dan nutrisi. Jika aliran darah terhambat, saraf bisa kekurangan oksigen dan nutrisi, yang akhirnya bisa memicu sensasi kesemutan, kebas, atau bahkan nyeri neuropatik. Dengan aliran darah yang lebih baik, nutrisi penting dan oksigen bisa sampai ke sel-sel yang membutuhkan, membantu memperbaiki sel saraf yang rusak, dan mencegah gangguan lebih lanjut. Selain itu, senyawa antiinflamasi alami yang melimpah dalam bayam, seperti flavonoid dan karotenoid, berperan penting dalam mengurangi peradangan kronis di sekitar sendi dan saraf. Peradangan adalah musuh utama sendi yang sehat. Ia bisa merusak tulang rawan dan memicu nyeri persisten. Dengan rutin mengonsumsi bayam, kita membantu tubuh meredakan proses peradangan ini, menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi kolagen untuk beregenerasi dan saraf untuk berfungsi optimal. Ini seperti memberikan pemadam api alami untuk meredakan kebakaran peradangan di dalam tubuh Anda. Bayam juga merupakan sumber vitamin K yang sangat baik. Vitamin K ini dikenal perannya dalam pembekuan darah, tetapi juga sangat penting untuk kesehatan tulang. Tulang yang kuat adalah fondasi bagi sendi yang sehat. Dengan tulang yang kokoh, beban pada sendi dapat didistribusikan dengan lebih baik, mengurangi stres dan risiko kerusakan lebih lanjut pada tulang rawan. Cara terbaik untuk mengonsumsi bayam adalah dengan mengukus atau menumisnya sebentar. Memasak bayam tidak perlu terlalu lama agar nutrisinya tetap terjaga. Bapak dan ibu bisa menambahkannya dalam sayur bening, sup omelet, atau bahkan mencampurkannya ke dalam smoothie pagi Anda untuk asupan nutrisi yang praktis. Jangan remehkan kekuatan sehelai daun bayam ini, Bapak dan Ibu.
dengan segala manfaatnya. Bayam jelas menjadi pilihan cerdas untuk membantu bapak dan ibu mengatasi keluhan sendi dan saraf, serta menjaga kualitas hidup tetap prima di usia emas. Mari jadikan bayam sebagai bagian tak terpisahkan dari menu harian Anda. Mungkin sebagian bapak dan ibu belum terlalu akrab dengan sayuran satu ini, tapi percayalah, okra atau yang juga dikenal dengan bindi atau lady finger ini, punya manfaat istimewa yang akan membuat sendi Anda berterima kasih. Rahasia utamanya terletak pada teksturnya yang unik. Okra mengandung serat gel atau lendir saat dimasak, dan inilah yang menjadikannya sangat mirip dengan cairan sinovium, yaitu cairan pelumas alami yang ada di dalam sendi kita. Bayangkan sendi kita seperti mesin yang membutuhkan pelumas agar bisa bergerak mulus tanpa gesekan. Cairan sinoviala yang berperan sebagai pelumas ini mengurangi gesekan antar tulang rawan dan menjaga sendi tetap bergerak tanpa rasa sakit. Namun, seiring bertambahnya usia, produksi cairan sinovial ini cenderung berkurang. Akibatnya, sendi terasa kering, kaku, berderit, dan bahkan menimbulkan nyeri setiap kali digerakkan, seolah-olah engsel pintu kekurangan oli. Nah, dengan mengonsumsi okra, bapak dan ibu secara tidak langsung memberikan dukungan eksternal untuk melumasi sendi Anda. Serat gel yang terkandung dalam okra bertindak seperti oli alami yang membantu mengisi kekurangan cairan sinovial. Ini membantu mengurangi gesekan antar tulang rawan, meningkatkan kelancaran gerakan sendi, dan pada akhirnya mengurangi kekakuan serta nyeri yang sering bapak dan ibu rasakan. Selain sifat melumasinya, okra juga merupakan sumber serat larut dan tidak larut yang sangat baik. Serat larut membantu mengatur kadar gula darah dan kolesterol, yang secara tidak langsung mendukung kesehatan pembuluh darah dan sirkulasi, penting untuk nutrisi sendi. Sementara itu, serat tidak larut membantu menjaga kesehatan pencernaan, yang esensial untuk penyerapan nutrisi yang optimal, termasuk nutrisi yang dibutuhkan untuk kesehatan sendi. Okra juga mengandung berbagai antioksidan seperti vitamin C dan flavonoid, yang membantu melawan peradangan di seluruh tubuh. Seperti yang sudah sering kita bahas, peradangan kronis adalah biang keladi banyak masalah kesehatan, termasuk nyeri sendi. Dengan sifat antiinflamasinya, okra membantu meredakan peradangan, sehingga nyeri sendi dapat berkurang dan proses penyembuhan jaringan dapat berjalan lebih baik. Untuk mengolah okra, bapak dan ibu bisa menumisnya, menambahkannya ke dalam sup, atau bahkan membuatnya menjadi camilan renyah dengan sedikit bumbu. Agar lendirnya tidak terlalu banyak, jika bapak ibu kurang menyukainya, masaklah okra dengan cepat atau tambahkan sedikit cuka perasan lemon saat memasak. Rasanya lezat dan manfaatnya luar biasa untuk sendi Anda. Jadi, jangan ragu untuk mencoba okra ini dan rasakan sendiri perbedaannya pada kelenturan sendi Anda. Selanjutnya, mari kita bahas si bunga hijau yang sudah sangat populer sebagai superfood, yaitu brokoli. Banyak yang tahu brokoli sehat, tapi tahukah bapak dan ibu, brokoli punya peran yang sangat spesifik dan ilmiah dalam menjaga kesehatan kolagen kita. Brokoli kaya akan senyawa bioaktif yang disebut sulforafan. Nah, sulforafan ini bukan sekadar antioksidan biasa yang banyak ditemukan di sayuran lain. Penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa sulforafan memiliki kemampuan unik untuk secara langsung mengaktifkan gen-gen tertentu di dalam tubuh kita yang bertanggung jawab untuk perbaikan dan produksi kolagen. Ini berarti brokoli tidak hanya menyediakan bahan baku yang dibutuhkan tubuh, tetapi juga berfungsi sebagai pemicu atau pengaktif bagi pabrik kolagen di tubuh kita agar bekerja lebih optimal. Bayangkan, ini seperti menekan tombol on pada mesin produksi kolagen yang mungkin sudah mulai melambat seiring bertambahnya usia. Ini sangat penting bagi lansia yang produksi kolagennya cenderung menurun drastis. Ketika produksi kolagen alami melambat, tulang rawan di sendi kita akan menipis, menyebabkan sendi kaku, nyeri, dan rentan terhadap kerusakan lebih lanjut seperti osteoartritis. Dengan rutin mengonsumsi brokoli, kita memberikan sinyal kuat kepada tubuh untuk terus memperbaiki dan menghasilkan kolagen baru. Ini memastikan bahwa jaringan ikat, tulang rawan, dan ligamen di sendi kita tetap kuat, elastis, dan berfungsi dengan baik. Selain sulforafan, brokoli juga merupakan sumber yang sangat baik dari vitamin C, yang seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, adalah kofaktor esensial untuk sintesis kolagen. Kombinasi sulforafan dan vitamin C dalam brokoli menjadikannya powerhouse ganda untuk kesehatan sendi. Brokoli juga kaya akan vitamin K, yang penting untuk kesehatan tulang.
serta serat yang mendukung kesehatan pencernaan. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari sulforafan, ada trik kecil saat mengolah brokoli. Sulforafan terbentuk ketika enzim myrosines juga ada di brokoli bereaksi dengan senyawa glukosinolat. Memasak brokoli dengan panas tinggi bisa merusak enzim ini. Jadi, disarankan untuk mengukus brokoli sebentar sekitar 3-5 menit atau bahkan mengonsumsinya mentah dalam salad. Jika ingin ditumis, potong brokoli kecil-kecil dan biarkan sebentar sebelum dimasak agar enzimnya bekerja dengan segala keunggulannya. Brokoli adalah sayuran yang tidak boleh absen dari menu harian bapak dan ibu yang ingin menjaga Sandy tetap sehat, lincah, dan terhindar dari nyeri. Jangan remehkan kekuatan si bunga hijau ini, ya. Mari kita beralih ke sayuran berwarna ungu gelap. Yang cantik ini, yaitu beet. Mungkin bapak dan ibu lebih mengenal beet karena kemampuannya meningkatkan stamina atau sebagai pewarna alami. Namun, untuk kesehatan Sandy dan saraf, beet menawarkan manfaat yang sangat krusial yang sering luput dari perhatian. Beet sangat kaya akan nitrat alami. Ketika kita mengonsumsi beet, nitrat ini akan diubah oleh tubuh kita menjadi oksida nitrat. NO, sebuah molekul yang memiliki peran vital sebagai vasodilator. Apa itu vasodilator? Artinya, oksida nitrat ini membantu melebarkan pembuluh darah di seluruh tubuh. Pelebaran pembuluh darah ini sangat-sangat krusial karena akan secara signifikan meningkatkan aliran darah ke seluruh jaringan tubuh, termasuk ke area sendi dan saraf, yang seringkali kurang mendapatkan pasokan darah yang optimal di usia lanjut. Bayangkan, sendi dan saraf kita membutuhkan pasokan oksigen dan nutrisi yang konstan untuk berfungsi dengan baik dan melakukan perbaikan. Jika aliran darah terhambat, sel-sel di area tersebut bisa kelaparan, yang memicu peradangan, nyeri, dan bahkan kerusakan saraf. Dengan aliran darah yang lebih baik yang difasilitasi oleh beet, nutrisi penting, oksigen, dan bahkan bahan baku untuk produksi kolagen bisa sampai ke sel-sel yang membutuhkan untuk perbaikan jaringan dan menjaga kesehatan saraf. Ini juga membantu membersihkan produk sampingan metabolisme yang bisa memicu peradangan. Oleh karena itu, beet ini seperti pembuka jalan bagi nutrisi dan oksigen untuk sampai ke tempat yang paling membutuhkannya, membantu kolagen beregenerasi lebih baik dan saraf berfungsi lebih optimal. Selain nitrat, beet juga mengandung antioksidan kuat seperti betalaid, pigmen yang memberi warna ungu pada beet. Antioksidan ini berperan aktif dalam melawan radikal bebas dan mengurangi stres oksidatif di dalam tubuh, yang merupakan penyebab utama peradangan dan kerusakan sel, termasuk sel-sel di sendi dan saraf, dengan mengurangi peradangan, nyeri dan kekakuan pada sendi dapat mereda, dan kesehatan saraf dapat terjaga. Beet juga merupakan sumber serat yang baik, yang mendukung kesehatan pencernaan dan membantu penyerapan nutrisi. Kandungan folat dalam beet juga penting untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah, yang secara tidak langsung mendukung sirkulasi darah yang sehat ke seluruh tubuh. Untuk mengolah beet, bapak dan ibu bisa merebusnya, memanggangnya, atau bahkan membuatnya menjadi jus segar. Jus beet sering dikonsumsi atlet untuk meningkatkan stamina, karena efek peningkatan aliran darahnya. Jangan khawatir dengan warna ungunya yang pekat, karena itu adalah tanda kekayaan antioksidan di dalamnya. Jadi, mari jadikan beet sebagai salah satu pilihan cerdas untuk menjaga sendi dan saraf tetap sehat di usia emas Anda. Mungkin terdengar tidak biasa dalam daftar sayuran harian kita, tetapi rumput laut adalah mutiara tersembunyi dari lautan yang memiliki manfaat luar biasa untuk kesehatan kolagen kita. Seringkali kita hanya mengenalnya sebagai bahan sushi atau sup miso, namun rumput laut lebih dari sekadar pelengkap. Ia adalah sumber serat yang sangat baik. Tetapi yang lebih krusial lagi, rumput laut menyediakan kombinasi unik dari berbagai mineral penting yang seringkali sulit ditemukan dalam sayuran darat dalam jumlah yang signifikan. Mineral-mineral ini, seperti tembaga, mangan, dan seng, bukanlah sekadar vitamin tambahan. Mereka adalah kofaktor esensial dalam proses sintesis kolagen. Artinya, tubuh kita membutuhkan mineral-mineral ini dalam jumlah yang cukup agar proses pembentukan kolagen bisa berjalan dengan sempurna dan efisien. Bayangkan, meskipun Anda sudah mengonsumsi cukup protein dan vitamin C bahan baku kolagen, tanpa kehadiran mineral-mineral ini, pabrik kolagen di tubuh kita tidak bisa beroperasi dengan optimal atau bahkan bisa terhenti. Tembaga, misalnya, berperan dalam pembentukan ikatan silang yang membuat serat kolagen menjadi kuat dan stabil.
Mangan terlibat dalam pembentukan protoglikan, komponen penting dari tulang rawan sendi yang memberikan elastisitas dan kemampuan menyerap guncangan. Sementara seng adalah mineral yang mendukung fungsi enzim-enzim yang terlibat dalam perbaikan dan pemeliharaan jaringan ikat. Jadi, rumput laut mengisi celah nutrisi ini, memastikan bahwa tubuh memiliki semua elemen yang dibutuhkan untuk menjaga kolagen tetap kuat, fungsional, dan mampu memperbaiki diri. Selain mineral tersebut, rumput laut juga mengandung antioksidan seperti fucoidan dan fucoxanthin, yang memiliki sifat anti-inflamasi dan anti-kanker. Antioksidan ini membantu melindungi sel-sel dari kerusakan akibat radikal bebas, yang secara tidak langsung mendukung integritas sendi dan saraf dari kerusakan oksidatif yang bisa mempercepat penuaan. Ada berbagai jenis rumput laut yang bisa Bapak dan Ibu coba, seperti nori yang biasa untuk sushi, wakame, kombu, atau dulse. Anda bisa menambahkan rumput laut kering ke dalam sup, salad, tumisan, atau bahkan menggunakannya sebagai cemilan sehat yang direbus atau dipanggang sebentar. Rasanya yang gurih, alami juga bisa menjadi alternatif pengganti garam bagi yang perlu membatasi asupan sodium. Pilihlah rumput laut yang berkualitas baik dan dari sumber yang terpercaya untuk mendapatkan manfaat maksimalnya. Serta pastikan tidak mengandung terlalu banyak sodium. Jika Anda memiliki tekanan darah tinggi, dengan segala kekayaan mineral dan antioksidannya, rumput laut jelas merupakan tambahan yang cerdas untuk Bapak dan Ibu yang ingin menjaga kesehatan sendi dan kolagen secara menyeluruh. Jangan ragu untuk menjelajahi kelezatan dan manfaat dari sayuran laut yang luar biasa ini. Selanjutnya, ada asparagus, sayuran hijau ramping yang sering menjadi pilihan untuk hidangan gourmet di restoran, namun di balik penampilannya yang elegan, asparagus menyimpan senjata rahasia yang sangat ampuh untuk kesehatan sendi dan saraf kita, yaitu kandungan glutathione-nya yang tinggi. Mungkin nama glutathione ini terdengar ilmiah, tapi perlu Bapak dan Ibu ketahui, glutathione dikenal sebagai salah satu antioksidan paling kuat dan penting yang diproduksi secara alami oleh tubuh kita. Peran utama glutathione adalah melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan stres oksidatif. Radikal bebas ini berat penjahat kecil yang bisa merusak sel-sel sehat kita, termasuk sel-sel yang bertanggung jawab untuk produksi dan perbaikan kolagen di sendi. Ketika sel-sel ini rusak, proses regenerasi kolagen akan terhambat, dan ini bisa mempercepat penuaan serta kerusakan pada sendi, menyebabkan nyeri, kekakuan, dan degenerasi tulang rawan. Dengan asupan glutathione dari asparagus, kita secara efektif membantu tubuh menjaga pabrik kolagen tetap berjalan mulus tanpa gangguan. Glutathione melindungi sel-sel dari serangan radikal bebas, memastikan bahwa proses regenerasi kolagen bisa berlangsung dengan efisien dan optimal. Ini seperti memberikan perisai pelindung untuk sel-sel yang bekerja keras membangun kembali kolagen di sendi dan jaringan ikat kita, sehingga mereka tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Selain sebagai sumber glutathione, asparagus juga kaya akan vitamin K yang vital untuk kesehatan tulang. Tulang yang kuat adalah fondasi bagi sendi yang sehat. Vitamin K membantu dalam penyerapan kalsium dan memastikan kalsium disalurkan ke tulang dengan benar, bukan menumpuk di pembuluh darah atau sendi. Dengan tulang yang kokoh, sendi dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi risiko cedera atau kerusakan. Asparagus juga mengandung folat dan serat. Folat penting untuk produksi sel darah merah dan kesehatan saraf, membantu menjaga fungsi saraf yang optimal dan mengurangi risiko sensasi kesemutan, sementara serat membantu menjaga kesehatan pencernaan, yang penting untuk penyerapan nutrisi. Secara keseluruhan, untuk mengolah asparagus, cara terbaik adalah dengan mengukusnya, memanggangnya, atau menumisnya sebentar dengan sedikit minyak zaitun. Hindari memasak terlalu lama, agar nutrisi sensitif seperti glutathione tidak banyak hilang. Rasanya yang segar dan sedikit pahit manis sangat cocok untuk berbagai hidangan. Jadi, Bapak dan Ibu, jangan ragu untuk menikmati asparagus ini sebagai bagian dari upaya menjaga sendi dan saraf tetap sehat di usia emas Anda. Terakhir, mari kita bahas peterseli, bumbu dapur yang mungkin seringkali kita anggap remeh dan hanya digunakan sebagai hiasan masakan. Namun, jangan salah, Bapak dan Ibu, peterseli adalah pembangkit tenaga nutrisi yang luar biasa dan seharusnya menjadi bintang utama di dapur Anda, terutama untuk kesehatan kolagen. Peterseli adalah salah satu sayuran yang sangat kaya akan vitamin C, bahkan jauh lebih tinggi dari beberapa buah jeruk
dalam perbandingan berat yang sama. Seperti yang sudah kita bahas berulang kali, vitamin C adalah pondasi utama dan bahan bakar krusial untuk produksi kolagen yang efisien di dalam tubuh. Tanpa vitamin C yang cukup, tubuh tidak bisa membentuk kolagen baru dengan baik, dan proses perbaikan jaringan ikat serta tulang rawan sendi akan sangat terhambat. Bayangkan, vitamin C ini adalah kunci yang membuka pintu produksi kolagen. Tanpa kunci ini, pabrik kolagen Anda tidak akan beroperasi. Selain vitamin C yang melimpah ruah, peterseli juga merupakan sumber vitamin K yang sangat baik. Vitamin K ini dikenal perannya dalam pembekuan darah, tetapi juga sangat penting untuk kesehatan. Tulang-tulang yang kuat dan sehat adalah fondasi bagi sendi yang stabil dan berfungsi optimal. Vitamin K membantu memastikan kalsium disalurkan ke tulang dengan benar, menjaga kepadatan tulang, dan mencegah osteoporosis yang secara tidak langsung mendukung integritas sendi. Dengan kombinasi vitamin C dan vitamin K yang melimpah ruah, peterseli menjadi senjata ampuh untuk memastikan proses pembangunan kembali kolagen berjalan optimal. Tulang juga kuat menopang sendi, dan peradangan dapat diredakan. Ini adalah paket lengkap untuk kesehatan sendi dan struktur penopangnya. Selain itu, peterseli juga mengandung antioksidan kuat seperti flavonoid dan karotenoid, yang membantu melawan radikal bebas dan mengurangi stres oksidatif di dalam tubuh. Peterseli juga memiliki sifat diuretik ringan, yang dapat membantu mengurangi retensi cairan dan pembengkakan, yang terkadang bisa memperburuk nyeri sendi. Ia juga menyegarkan napas dan kaya akan klorofil. Jadi, mulai sekarang, jangan hanya jadikan peterseli sebagai hiasan atau taburan kecil di atas hidangan Anda. Tambahkan peterseli dalam jumlah yang lebih banyak di sup, salad, tumisan, smoothie, atau bahkan jadikan jus. Cincang peterseli segar dan masukkan ke dalam semua masakan Anda. Rasanya yang segar dan sedikit pahit akan memberikan dimensi baru pada hidangan Anda sekaligus memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa bagi sendi dan saraf. Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan dengan sayuran mini yang padat nutrisi, yaitu kubis Brussels. Mungkin sebagian bapak dan ibu kurang menyukai sayuran ini karena rasanya yang sedikit pahit jika tidak diolah dengan benar. Namun percayalah, kubis Brussels adalah harta karun nutrisi yang sangat berharga untuk kesehatan sendi dan saraf kita. Rahasia kekuatan kubis Brussels terletak pada kandungan senyawa indol-3 carbinol I3C dan berbagai antioksidan kuat lainnya, termasuk glukosinolat yang dipecah menjadi sulforafan, mirip brokoli dan flavonoid. Senyawa-senyawa ini bekerja secara sinergis untuk melakukan satu hal yang sangat penting, mengurangi peradangan kronis di dalam tubuh. Peradangan kronis adalah biang keladi di balik banyak masalah kesehatan yang kita alami di usia lanjut, termasuk nyeri sendi yang persisten, kekakuan, dan bahkan kerusakan pada tulang rawan, serta saraf. Peradangan yang terus-menerus bisa merusak JRNJN kolagen dan memicu respons nyeri, membuat sendi terasa panas, bengkak, dan sangat tidak nyaman. Dengan rutin mengonsumsi kubis Brussels, kita membantu tubuh memerangi peradangan ini secara efektif. E3C, misalnya, telah diteliti memiliki efek anti-inflamasi dan dapat membantu detoksifikasi tubuh. Ketika peradangan mereda, nyeri dan kekakuan pada sendi akan berkurang, dan tubuh bisa fokus pada proses perbaikan jaringan. Ini seperti memberikan pemadam api alami yang ampuh untuk meredakan kebakaran peradangan di dalam tubuh Anda, menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi kolagen untuk beregenerasi dan saraf untuk berfungsi optimal tanpa gangguan. Selain itu, kubis Brussels juga merupakan sumber vitamin K yang sangat baik. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, vitamin K penting untuk kesehatan tulang, yang merupakan penopang utama sendi. Dengan tulang yang kuat dan sehat, beban pada sendi dapat didistribusikan dengan lebih baik, mengurangi stres dan risiko kerusakan lebih lanjut pada tulang rawan. Kubis Brussels juga kaya serat, yang penting untuk kesehatan pencernaan dan penyerapan nutrisi yang efisien. Untuk mengolah kubis Brussels, tipsnya adalah jangan terlalu lama memasaknya, agar rasanya tidak terlalu pahit dan nutrisinya tetap terjaga. Bapak dan Ibu bisa memanggannya dengan sedikit minyak zaitun dan garam sampai sedikit renyah, menumisnya dengan bawang putih, atau mengukusnya sebentar dan menambahkan sedikit mentega atau bumbu favorit. Rasanya akan jauh lebih enak dari yang Anda bayangkan. Jadi, jangan biarkan pengalaman masa lalu dengan kubis Brussels yang kurang enak menghalangi Anda
Beri kesempatan kedua pada sayuran kecil ini, dan rasakan manfaat besarnya untuk sendi dan saraf yang lebih sehat dan bebas nyeri. Dan yang terakhir, tapi tak kalah penting, adalah ubi jalar. Sayuran akar yang manis, mengenyangkan, dan sering menjadi favorit banyak orang ini. Bukan hanya sumber karbohidrat kompleks yang sehat, tetapi juga merupakan powerhouse nutrisi untuk kesehatan kolagen dan saraf kita. Ubi jalar kaya akan vitamin A dalam bentuk beta-karoten yang merupakan pigmen yang memberikan warna oranye cerah pada ubi. Beta-karoten adalah antioksidan kuat yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A ini esensial untuk perbaikan sel dan jaringan di seluruh tubuh, termasuk sel-sel yang bertanggung jawab memproduksi kolagen dan menjaga integritas saraf. Bayangkan, sel-sel tubuh kita terus-menerus mengalami pergantian dan perbaikan, dan vitamin A adalah salah satu nutrisi kunci yang memastikan proses ini berjalan dengan lancar. Untuk kolagen, vitamin A mendukung sintesis serat kolagen yang sehat. Sementara untuk saraf, ia membantu memelihara mielin, lapisan pelindung di sekitar saraf yang memastikan transmisi sinyal berjalan cepat dan efisien. Kekurangan vitamin A dapat memengaruhi regenerasi sel dan membuat jaringan lebih rentan terhadap kerusakan. Selain vitamin A, ubi jalar juga mengandung sejumlah vitamin C dan mangan, dua nutrisi yang sangat penting untuk sintesis kolagen yang sehat. Vitamin C, seperti yang sudah kita bahas, adalah kofaktor utama dalam pembentukan kolagen. Sementara itu, mangan adalah mineral pelacak yang berfungsi sebagai kofaktor untuk enzim-enzim yang terlibat dalam pembentukan kolagen dan proteoglikan. Komponen penting dari tulang rawan sendi yang memberikan elastisitas dan kemampuan menyerap guncangan. Jadi, dengan mengonsumsi ubi jalar, Anda tidak hanya mendapatkan energi yang stabil, tetapi juga memberikan dukungan nutrisi yang komprehensif untuk kesehatan sendi dan saraf Anda dari berbagai sisi. Ubi jalar juga kaya akan serat yang baik untuk kesehatan pencernaan, membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, dan memberikan rasa kenyang lebih lama. Ini penting untuk mengelola berat badan yang secara tidak langsung mengurangi beban pada sendi. Selain itu, indeks glikemiknya yang lebih rendah dibandingkan nasi putih menjadikannya pilihan karbohidrat yang lebih baik bagi lansia. Ubi jalar sangat fleksibel untuk diolah. Bapak dan ibu bisa menikmatinya dengan berbagai cara: direbus, dikukus, dipanggang, digoreng tanpa minyak berlebih, atau dijadikan bahan tambahan dalam sup dan kari. Rasanya yang manis alami membuatnya disukai banyak orang dan mudah dimasukkan ke dalam menu harian. Jadi, manfaatkanlah ubi jalar ini sebagai sahabat setia untuk menjaga sendi dan saraf tetap sehat, sehingga Anda bisa terus aktif dan nyaman beraktivitas di usia emas. Bapak dan ibu, sungguh luar biasa bukan? Bagaimana 10 sayuran sederhana ini bisa memberikan dampak sebesar itu bagi kesehatan sendi dan saraf kita? Rahasianya ada pada kandungan nutrisi esensial yang mereka miliki, yang mendukung produksi kolagen, mengurangi peradangan, dan melindungi saraf. Mengenai takaran yang aman untuk semua lansia, pada dasarnya, sayuran-sayuran ini aman dikonsumsi setiap hari sebagai bagian dari diet seimbang. Tidak ada batasan ketat, tetapi yang terpenting adalah variasi. Cobalah untuk mengonsumsi setidaknya 2-3 porsi sayuran ini setiap hari, dengan mengganti jenisnya, agar Anda mendapatkan spektrum nutrisi yang lengkap. Misalnya, pagi Anda bisa menambahkan bayam dalam omelet, siang hari makan siang dengan tumisan brokoli dan paprika, lalu malamnya menikmati sup oca atau beef. Kunci utamanya adalah konsistensi dan keberagaman. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang dalam pengobatan, ada baiknya berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk rekomendasi yang lebih personal. Jadi, sebagai rangkuman dari pembahasan kita hari ini, jangan pernah mengabaikan keluhan seperti sendi kaku, otot lemah, atau kesemutan yang sering dialami di usia 60 tahun ke atas. Ini adalah sinyal bahwa tubuh Anda membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam hal produksi kolagen. Untungnya, alam telah menyediakan solusi alami yang powerful. 10 sayuran yang sudah kita bahas mulai dari paprika merah, bayam, okra, brokoli, beet, rumput laut, asparagus, peterseli, kubis brusel, hingga ubi jalar adalah pahlawan-pahlawan tersembunyi yang siap membantu mereka bekerja diam-diam untuk memperbaiki dan membangun kembali kolagen, meningkatkan kelenturan sendi, dan menenangkan saraf yang bermasalah. Dengan mengintegrasikan sayuran-sayuran ini secara rutin ke dalam pola makan Anda,
bapak dan ibu tidak hanya akan merasakan berkurangnya nyeri dan kekakuan, tetapi juga akan melihat peningkatan signifikan pada kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan dan kebahagiaan di masa senja. Ingat, kesehatan adalah aset paling berharga. Jangan biarkan masalah sendi dan saraf menghalangi Anda untuk menikmati setiap momen indah di usia emas ini. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda merasa tercerahkan setelah mengetahui potensi luar biasa dari sayuran-sayuran ini? Apakah Anda sudah siap untuk mulai mengonsumsi 10 sayuran ini secara lebih rutin demi kesehatan sendi dan saraf yang lebih baik? Ajak untuk menghindari kebiasaan buruk, dan yang tak kalah penting, selain mengonsumsi sayuran ini, mari kita juga pelan-pelan menghindari kebiasaan buruk yang bisa memperburuk kondisi sendi dan saraf, seperti kurang bergerak, terlalu banyak konsumsi gula, atau pola makan yang tidak seimbang. Mari bersama-sama menuju gaya hidup yang lebih sehat. Ajak teman lansia. Jika Anda merasa informasi ini sangat bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-teman, tetangga, atau anggota keluarga lansia lainnya yang mungkin juga mengalami keluhan serupa. Dengan berbagi, kita bisa membantu lebih banyak orang untuk menemukan solusi alami dan hidup lebih nyaman di usia senja. Mari sebarkan semangat sehat ini bersama-sama. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video Sahabat Lansia Sehat selanjutnya. Salam sehat.